Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menggapai kekayaan dengan seni gamifikasi. Yang saya pikir ini adalah salah satu inovasi hebat dalam perencanaan atau perencanaan keuangan kita. Di mana kita semua tahu bahwa dalam era di mana teknologi saat ini terus berkembang dan mengubah banyak aspek, banyak sisi dari kehidupan kita. Nah teman-teman, konsep gamifikasi ini telah membuktikan dirinya sebagai alat yang efektif dalam membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Perlu teman-teman ketahui bahwa konsep gamifikasi ini mungkin teman-teman belum banyak yang paham, adalah penerapan elemen-elemen permainan dalam konteks non permainan atau non game. Gimana tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan dan memotivasi kita. Nah, ide dasarnya adalah yaitu mengintegrasikan elemen game tadi atau elemen permainan tadi, katakanlah seperti ada tantangan, ada reward atau ada penghargaan, ada kompetisi juga. Dalam permainan tadi kita integrasikan ke dalam aktivitas yang mungkin sebelumnya dianggap monoton atau dianggap membosankan. Nah teman-teman, dalam video kali ini insya Allah kita akan menjelaskan mengapa dan bagaimana gamifikasi dapat membantu kita meraih tujuan, tentunya tujuan keuangan ya, dengan lebih efektif. Sekali lagi, tujuan keuangan dengan lebih efektif. Mungkin timbul pertanyaan dari kita semua, mengapa konsep ini, di mana konsep gamifikasi ini efektif dalam perencanaan keuangan kita? Jawabnya yang pertama, teknik ini bisa mengubah rutinitas menjadi tantangan yang katakan lebih menarik. Dimana kita tahu ya bahwa rutinitas finansial atau rutinitas keuangan seringkali menciptakan perasaan membosankan, monoton, dan kurangnya motivasi begitu. Namun dengan pendekatan gamifikasi ini, insya Allah kita dapat mengubah cara pandang kita atau pandangan kita terhadap tadi rutinitas yang membosankan tadi. Contoh, katakan, bayangkan kita memiliki tujuan untuk menabung sejumlah uang, jumlah tertentu, misalnya di setiap bulan ya. Nah dalam pendekatan konvensional, cara kuno katakan begitu ya, cara-cara yang sudah biasa kita lakukan, tindakan ini mungkin terasa seperti sebuah tekanan, terasa seperti sebuah kewajiban. Namun dengan konsep atau praktek gamifikasi ini, insya Allah kita dapat memandangnya atau menganggapnya sebagai tantangan yang lebih menarik. Setiap kali kita mencapai target tabungan tertentu dalam satu bulan misalnya, sesuai dengan yang kita targetkan, dalam satu bulan kita targetkan berapa misalnya, kita memenangkan poin untuk diri kita sendiri tentunya, atau mendapatkan reward atau penghargaan yang kita tentukan sendiri. Misalnya hal ini bisa menciptakan perasaan perasaan senang karena kita berprestasi dalam mencapai target tadi. Sehingga setiap
orang yang melakukan hal ini semakin termotivasi untuk tetap konsisten melakukannya. Ini bisa digunakan, konsep ini bisa Anda terapkan untuk anak Anda atau untuk peserta didik Anda misalnya. Kemudian yang kedua teman-teman, bisa meningkatkan keterlibatan dan menimbulkan motivasi yang lebih. Nah, di mana teknik gamifikasi ini bisa merangsang keterlibatan dan motivasi dengan menciptakan pengalaman yang lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih fun ya, lebih menyenangkan, lebih enjoy, kita bisa lebih menikmatinya. Nah, dalam perencanaan keuangan ini dapat berarti bahwa menggabungkan elemen permainan ke dalam aktivitas seperti taruhlah pembuatan anggaran belanja, aktivitas seperti katakan investasi atau pembayaran hutang misalnya. Kita bisa menerapkan konsep ini, gamifikasi ini. Contoh misalnya kita aplikasi keuangan dapat memberikan kita poin setiap kali kita menyelesaikan langkah-langkah tertentu dalam rencana keuangan kita. Kemudian kita dapat menggunakan poin reward tadi untuk misalnya ditukar atau membeli hadiah misalnya untuk diri kita sendiri atau untuk anak Anda atau untuk peserta didik Anda karena telah menyelesaikan tantangan tadi dengan hadiah-hadiah yang relevan ya, yang ada hubungannya dengan tujuan keuangan tadi. Nah teman-teman, mungkin timbul pertanyaan dari kita semua ya, bagaimana sih caranya menggunakan konsep gamifikasi ini dalam perencanaan keuangan kita? Jelas karena ini gamifikasi ya, aplikasi dari permainan ke dunia keuangan. Umumnya yang pertama adalah menetapkan atau perlunya menetapkan tujuan keuangan, tujuan finansial yang lebih spesifik, lebih rinci. Langkah pertama dalam menggunakan gamifikasi adalah menetapkan tujuan. Ini penting teman-teman. Tujuan finansial yang lebih rinci, lebih spesifik, dan tentunya lebih terukur ya. Misalnya jika kita ingin memiliki dana darurat sebesar 10 juta katakan dalam 6 bulan. Nah teman-teman, tujuan tersebut dapat diukur dan dicapai dengan langkah-langkah yang jelas, yang lebih konkret. Kemudian yang kedua, perlunya kita untuk memilih platform atau aplikasi gamifikasi. Setelah tadi kita memiliki tujuan yang tetap secara spesifik, secara lebih rinci, langkah yang kedua yaitu memilih platform atau aplikasi yang mendukung istilahnya pendekatan gamifikasi ini dalam perencanaan finansial kita, perencanaan keuangan kita, baik itu pengeluaran atau pembayaran hutang, pembelanjaan, atau menabung, atau bahkan investasi. Sebagai contoh teman-teman, ada aplikasi yang memungkinkan kita mencatat setiap pengeluaran dan memberi kita poin setiap kali kita memasukkan atau mencatat pengeluaran tadi atau data tersebut ke dalam aplikasi tadi. Nah, kemudian setelah kita dapat poin atau mengumpulkan poin tadi, kita dapat menggunakan poin-poin yang sudah kita kumpulkan tadi, yang sudah kita dapatkan dari catatan tadi, untuk berbagai hal, tentunya yang relevan ya dengan tujuan kita, seperti mendapatkan saran keuangan misalnya, atau membeli buku-buku yang mendukung istilahnya kegiatan keuangan kita agar lebih mendalam, atau mendapatkan diskon dari katakan mitra bisnis kita.
dari vendor-vendor kita misalnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, perlunya merancang sistem poin dan penghargaan tadi. Dalam sistem permainan atau dalam pendekatan gamifikasi ini, poin dan reward atau penghargaan memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan kita. Katakanlah misalnya kita dapat memberikan poin ekstra, poin tambahan atau hadiah tambahan setiap kali kita berhasil mengurangi pengeluaran. Setiap kali kita berhasil melakukan perampingan biaya atau istilahnya efisiensi ya, terhadap biaya-biaya yang tidak perlu, atau melakukan investasi yang lebih cerdas. Nah, poin-poin tadi teman-teman kemudian dapat ditukarkan dengan penghargaan yang lebih real, lebih nyata, seperti buku keuangan misalnya, atau seperti kelas online misalnya, atau kita dapat mengundang istilahnya pakar keuangan ke kantor kita untuk membenahi bisnis kita, keuangan kita, atau bahkan voucher belanja. Kemudian teman-teman yang berikutnya, yaitu yang keempat, kita perlu menetapkan adanya tantangan dan batasan. Sangat penting untuk kita dalam menetapkan tantangan yang lebih logis, lebih realistis. Tidak hanya berat, tetapi logis, lebih realistis, bisa kita capai dan sesuai dengan tujuan kita. Kenapa teman-teman? Karena tantangan atau ujian yang terlalu mudah mungkin tidak memberikan rasa achievement, rasa pencapaian, karena terlalu mudah, gampang kita selesaikan misalnya. Nah, sebaliknya tantangan yang terlalu sulit bisa membuat kita merasa putus asa, merasa down, karena terlalu sulit kita untuk menyelesaikannya misalnya. Makanya kita perlu realistis, perlu logis. Selain itu, tetapkan juga batasan pengeluaran untuk memastikan bahwa kita tetap di jalur yang benar, di koridor yang benar dalam mencapai tujuan keuangan kita. Ada banyak contoh dalam hal ini teman-teman. Katakanlah salah satu contoh ya, misalnya kita bisa menggunakan konsep gamifikasi ini dalam mencapai tujuan, katakanlah tujuan pensiun ya misalnya. Misal kita memiliki tujuan pensiun di usia 55 tahun misalnya, karena kita pegawai non guru. Kalau guru 60 tahun ya sekarang. Dengan dana pensiun katakan sebesar 1 miliar misalnya. Nah, di usia 55 tahun kita sudah dapat mengumpulkan dana sebesar 1 miliar. Nah, kita bisa menerapkan konsep gamifikasi tadi teman-teman dalam perjalanan menuju tujuan ini tadi. Di usia 55 tahun kita sudah dapat mengumpulkan dana pensiun atau mendapatkan dana sebesar 1 miliar misalnya. Kemudian perlunya kita menentukan tujuan yang lebih spesifik. Seperti tadi, kita menentukan atau menetapkan tujuan pensiun di usia 55 tahun atau 60 tahun dengan dana 1 miliar tadi. Pilih aplikasi gamifikasi, tentu dalam bidang keuangan ya. Kita dapat memilih aplikasi keuangan yang memungkinkan kita memantau segala rutinitas keuangan kita, baik itu pengeluaran, tabungan kita, investasi kita, pendapatan kita, atau semua revenue yang kita dapatkan. Kemudian perlunya merancang sistem poin teman-teman. Setiap kali kita menabung dengan jumlah tertentu, misalnya kita mendapatkan poin 1. Kemudian setiap kita bisa melakukan efisiensi, kita dapat poin 2 gitu. Jadi sudah 3 poin dan begitu seterusnya. Nah, poin-poin yang kita earning tadi, yang kita kumpulkan tadi dapat kita gunakan, kita tukar misalkan untuk mendapatkan konsultasi keuangan,
atau kita mendapatkan panduan investasi dari pakarnya dengan poin-poin reward tadi. Kemudian tetapkan tantangan. Nah, kita menetapkan tantangan untuk mengurangi pengeluaran bulanan yang tidak perlu misalnya, atau menetapkan efisiensi. Nah, setiap kali kita bisa melakukan hal tersebut, efisiensi sekali belanja yang tidak perlu kita kurangi, atau 2 kali efisiensi lagi belanja yang tidak perlu kita kurangi, kita bisa menetapkan poin ekstra untuk hal tadi yang bisa kita kumpulkan untuk hadiah-hadiah seperti tadi, untuk mendapatkan konsultasi dari pakar keuangan. Nah, dalam contoh-contoh tadi teman-teman, proses atau teknik gamifikasi ini membantu kita lebih termotivasi dalam mencapai tujuan pensiun kita. Nah, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, yang teman-teman ambil, yang saya ambil, akan menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak positif pada rencana keuangan kita. Nah, pada kesimpulannya teman-teman, penerapan konsep gamifikasi ini dalam perencanaan keuangan adalah menurut saya salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan kita, untuk meningkatkan motivasi kita dan kesadaran kita dalam mencapai tujuan keuangan yang lebih realistis, yang lebih logis, sehingga kita tidak hanya menerima laporan-laporan keuangan saja dari bawahan kita ya misalnya. Nah, dengan mengubah rutinitas seperti ini tadi teman-teman, tantangan akan menjadi, kita rasakan lebih menarik, kita lebih bisa menikmatinya. Kita dapat menjaga semangat kita, motivasi kita, dan komitmen kita terhadap rencana keuangan jangka panjang kita. Sekali lagi, rencana keuangan jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Melalui pemilihan aplikasi yang tepat, kemudian perencanaan sistem poin dan reward atau penghargaan untuk diri kita sendiri, untuk anak kita, untuk istri kita misalkan karena dia berhasil melakukan efisiensi, atau untuk bawahan kita, atau untuk anak didik kita, murid-murid kita, atau mahasiswa-mahasiswa kita. Dengan demikian kita dapat menjadikan perjalanan menuju istilahnya financial freedom ini sebagai pengalaman yang lebih menyenangkan dan tentu lebih bermanfaat nih. Jelas sekali manfaatnya. Kita bisa lebih disiplin. Kita tidak easy money. Tetapi perlu diingat teman-teman bahwa konsep gamifikasi ini bukanlah solusi yang simsalabim, solusi yang ajaib, yang dimana dengan seketika dalam waktu sekejap bisa mengubah kondisi keuangan kita, tidak. Akan tetapi ini perlu komitmen yang tinggi dari kita dan seluruh pendukungnya dan seluruh resource yang kita miliki. Perlunya konsistensi, perlunya tanggung jawab. Insya Allah dengan demikian kita akan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Sekali lagi dalam jangka panjang. Jika kita ingin meningkatkan efektivitas dalam perencanaan keuangan kita sambil merasa menimbulkan motivasi, merasa termotivasi dan merasa terlibat, terjun langsung dalam memantau keuangan kita, pertimbangkanlah untuk menerapkan konsep ini, gamifikasi ini dalam perjalanan finansial kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang menonton video ini, untuk bisa lebih bertanggung jawab, untuk bisa merasa lebih tertantang, tetapi juga merasa enjoy. Saya doakan teman-teman, semoga kita semua, saya dan Anda, selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman dalam mencari rezeki, kita semua selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Tidak hanya banyak, halal dan berkah. Baik teman-teman, kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan di like,
di subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian silakan share dengan teman-teman Anda pengalaman ini. Mudah-mudahan ini menjadikan sedikit solusi yang lebih bisa membantu kita dalam sistem keuangan kita. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.